Ya, pemirsa, semoga setelah menyaksikan tayangan ini di segmen-segmen sebelumnya, Senin Anda menjadi lebih berwarna dan inspiratif dalam melakukan pekerjaan Anda. Untuk dapat lebih meyakinkan bahwa dalam pekerjaan, yuk kita lihat tayangan dari tokoh yang mungkin dapat memberikan inspirasi untuk Anda. Berikut ini. Mungkin mengatasi kejenuhan sendiri itu komunikasi yang terpenting ya menurut saya, karena dengan adanya komunikasi di situ akan timbul harmonisasi antara berbagai lapisan, tidak hanya satu lapisan tapi juga dengan lapisan atas dan lapisan bawahnya. Jadi harus ada komunikasi untuk terjadi harmonisasi. Mencintai pekerjaan itu harus, tapi bagaimana kalau kita punya prinsip gini, yang penting kerja dulu deh, bisa mencintai itu belakangan. Nah, itu yang sulit untuk dibangun. Tapi pertama-tama sebelum kita bisa mencintai pekerjaan kita, tentunya harus dibangun dengan suasana yang enak. Bekerja itu harus dengan hati yang tenang, pikiran yang tenang, baru kita bisa memperoleh prestasi yang diharapkan. Dan syukur-syukur kalau mendapatkan promosi ya, yang diincer. Nah, menurut aku kalau misalnya dalam dunia bekerja itu ada tekanan-tekanan, kita akan susah berkembang gitu, dan akan susah memberikan yang terbaik. Dan pastinya juga itu nggak akan ada rewardnya gitu, baik dari atasan atau juga dari kepuasan diri sendiri. Dengan adanya motivasi ya, motivasi yang kuat, terus adanya dorongan-dorongan juga dari lingkungan sekitar. Misalnya kita nggak melulu harus di meja, di belakang meja, tapi kita juga pergi ke tempat hiburan dengan bersama-sama. Di situ bisa merealisasikan semua pikiran, lalu melanjutkan lagi aktivitas seperti biasa. Paling kita berpositif thinking ya, dan ternyata agama itu benar. Artinya gini, kalau kita berbanyak-banyak bersyukur, maka segala sesuatu akan jadi ringan gitu. Jadi legowo, ikhlas gitu. Itu yang akan membangun unsur positif sehingga suasana itu nggak jadi boring lagi atau nggak jadi menyesakan lagi gitu. Nah, itu tadi pendapat dari beberapa selebritas ya. Berkaitan juga dengan suasana katanya. Kita misalnya nih, kita sudah menemukan panggilan kita bekerja. Tapi suasana pekerja, teman-temannya yang mendukung kurang gitu, kurang memberi support, atau suasananya jadi nggak enak. Nah, itu bagaimana? Apakah kita masih bisa mencapai kebahagiaan? Ya, ini pertanyaan bagus sekali nih, Feni ya. Jadi ada dua hal sebetulnya ya. Hal yang pertama yang mempengaruhi kebahagiaan itu sesungguhnya adalah the job itself. Pekerjaan itu sendiri. Adapun hal-hal lain itu istilahnya hygiene factors gitu. Faktor-faktor kesehatan. Oh gitu. Yang kalaupun itu terpenuhi, orang akan merasa tidak selalu menjadi bahagia gitu. Kalaupun itu terpenuhi. Enggak juga. Tapi kalau itu tidak terpenuhi, itu akan mengurangi kebahagiaan. Tapi kalau itu sudah terpenuhi, orang akan merasa senang, tapi itu tidak merupakan jaminan bahwa dia akan bahagia. Karena kebahagiaan itu hanya bisa tercapai dari the job itself, dari pekerjaan itu sendiri. Maksudnya? Dari the job itself itu maksudnya gimana? Iya, ketika kita melakukan pekerjaan, apakah pekerjaan itu memberikan sebuah makna nggak buat kita? Kalau kita hanya melihat pekerjaan sebagai rutinitas belaka, walaupun gaji gede, ya kan? Lingkungan juga teman-temannya oke semua, gaul semua gitu ya. Tapi itu tidak menjamin. Karena pekerjaan itu sendiri tidak memberikan sebuah makna kepada kita bahwa saya ini orang penting loh, karena saya melakukan pekerjaan yang penting bagi orang lain. Penting itu selalu bagi orang lain. Ketika kita melakukan sesuatu untuk orang lain, reward buat kita adalah kita merasa bermakna dan menjadi orang penting. Jadi kita punya fungsi dalam masyarakat ini, bukan Iya, cuma satu betul. orang yang seperti mengejar-ngejar, mencari makan, mencari ini, mencari itu untuk diri Betul. sendiri saja. Jadi kita punya kafling. Iya. Jadi di dunia ini tuh ada kafling-kafling. Iya. Ya, ada kafling presenter, gitu ya. Ada kafling motivator kan begitu ya. Iya. Ada kafling businessman dan sebagainya. Sekarang pertanyaannya kafling kita tuh di mana? Oke. Tapi apakah setiap pekerjaan itu kita bisa mencari dan menemukan maknanya? Pasti bisa. Pasti bisa. Karena setiap pekerjaan itu pasti untuk orang lain. Bahkan pekerjaan itu sendiri bisa ada. Jenis pekerjaan itu bisa eksis karena ada orang yang membutuhkan kan. Berarti setiap pekerjaan itu pasti punya customer. Tapi sayangnya tidak semua orang melihat pekerjaannya itu punya customer. Karena banyak orang yang melihat pekerjaan itu sebagai the job itself saja. Beban. Beban dan tidak bisa dia beyond physical.
apalagi teman-teman kita yang bekerja di pabrik misalnya, yang dihadapi kan mesin, yang dihadapi kan barang. Jadi nggak kelihatan gunanya. Nggak kelihatan, gitu. iya. Nggak bisa melihat bahwa nanti yang akan menggunakan barang ini kan orang. Oke. Dan kita seharusnya melayani orang-orang yang akan menggunakan produk-produk yang kita hasilkan itu. Misalnya membuat baju ya, kita harus bayangkan bahwa yang memakai baju itu merasa gembira dan merasa cantik sekali dengan baju yang dibuat. Iya. Ada telepon, kita angkat dulu ya, Iya. Mas. Halo, selamat malam. Halo? Halo? Sayang sekali ya, masih ditunggu. Ingat ya, ada 3 buah buku yang akan kami bagikan untuk Anda dengan pertanyaan yang paling menarik. Ayo cepat teleponnya. Kan ingin Monday-nya happy toh, jangan cuma Sabtu Minggu ya. Tetap thanks God it's Friday, thanks God it's Saturday, Sunday, Thanks God it's Monday. Monday. Thanks God it's every day, Every day, gitu ya, ya. semuanya. Nah, sekarang gini, bagaimana caranya merubah paradigma tadi atau mencari panggilan lah. Kita tahu bahwa ini panggilan kita. Iya. Itu kita mentelahnya dari mana sih? Ya, pertama sesungguhnya ada 2 cara ya. Ya, Cara pertama adalah kita melihat dari pekerjaan kita saat ini saja gitu. ya, Cara kedua nanti kita bisa menelaah pada diri diri sendiri. kita, masuk ke dalam dan mungkin menemukan pekerjaan yang di luar pekerjaan kita saat ini. Oke. Tapi mari kita lihat dari cara yang pertama dulu Ya, ya. ya. Semua pekerjaan sesungguhnya adalah sebuah upaya untuk melayani orang lain. Karena pekerjaan itu pasti ada yang menunggu hasil pekerjaan kita, Betul. gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa melihat pekerjaan kita seperti itu, bahwa pekerjaan ini bukan saya bukan sedang melakukan pekerjaan pada saat ini, tapi saya sedang melayani orang-orang yang menunggu hasil pekerjaan saya. Dan saya membayangkan orang itu, gitu. Seperti tadi contohnya bagus sekali. Kita membuat baju, kita membayangkan orang akan menggunakan memakai baju ini, dia merasa cantik, dia merasa dirinya berharga. Iya. Ya, itu sesungguhnya yang namanya bekerja sebagai ibadah sesungguhnya adalah yang seperti itu. Oke. Itu kita kalau kita sudah punya pekerjaan dan kita ingin memberi makna pada pekerjaan kita. Betul, Oke. betul. Kalau bertanya pada diri sendiri itu kan Nah. susahnya setengah mati ya. Cara kedua itu ya. Cara kedua. Cara kedua adalah kita bertanya ke dalam diri kita sendiri. Kita masuk ke dalam, ya. Yang namanya calling itu sesungguhnya terdiri dari 4 unsur. Ya, apa aja tuh? Unsur yang pertama adalah yang namanya bakat. Ya. Kalau Feni misalnya bakatnya adalah bergaul, presenting, ngomong dan sebagainya, itu bakat namanya ya. Kemudian yang kedua adalah yang namanya hasrat. Passion. Hasrat adalah sesuatu yang memanggil-manggil kita gitu dari dalam. Ya. Yang rasanya kalau sehari nggak ngomong di depan orang aja rasanya gimana gitu, ada yang Banci kurang gitu ya. tampil gitu ya. Nah, yang ketiga itu adalah yang namanya nilai. Jadi kita punya nilai-nilai yang ingin kita kejar dalam hidup ini begitu ya. Yang keempat adalah yang namanya legacy atau warisan. Oke. Ada sesuatu yang ingin kita tinggalkan di dunia ini ketika kita nanti meninggal dunia. Orang bisa mengenang kita karena karya kita itu. Ada sebuah warisan, legacy, living a legacy. Oke, baik. Nah, itulah tadi 4 cara untuk kita bertanya ke dalam diri kita sendiri untuk mencari apa sebetulnya panggilan kita. Tapi kalaupun Anda sudah berada di tempat pekerjaan Anda, bagaimana caranya supaya Anda tetap bisa bahagia? Maka Anda harus terus mencari makna dari pekerjaan kita. Betul. Seperti apa agar pekerjaan itu adalah menjadi sebuah panggilan, bukan keterpaksaan. Ya, kita masih akan berbincang-bincang, jadi Anda jangan kemana-mana. Cintai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Setelah berikut ini kami akan segera kembali.